Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmalia Husnul Khotimah dari kelas 11 AKL 2, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.4, yaitu mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengimani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul Allah tersebut. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. B. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat baru. Rasul senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau suhuf yang memuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Nabi adalah orang yang diutus Allah menjalankan dan mengokohkan syariat-syariat Rasul sebelumnya. Nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau suhuf. C. Jumlah Nabi dan Rasul. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar R.A. bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 315. Sementara At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar R.A. juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, berapa para nabi itu? Ada 124 nabi. 124.000 nabi. Sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. D. Sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz para Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. 1. Sifat wajib. A. As-siddiq, artinya benar. B. Al-amanah, artinya dapat dipercaya. C. At-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. D. Al-fatanah, artinya cerdas. 2. Sifat mustahil. A. Al-kizib, artinya bohong atau pendusta. B. Al-khianah, artinya pengkhianat. C. Al-kitman, artinya menyembunyikan kebenaran. D. Al-baladah, artinya bodoh. 3. Sifat jaiz. A. Ismatur Rasul, adalah orang yang maksum. B. Iltizamur Rasul, adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. E. Tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antaranya tugas-tugas Rasul itu adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada Allah atau orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujjah bagi manusia. F. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Di samping karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki keteladanan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Silsilah Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadl bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Bus bin Kimwal bin Abi Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabik bin Jahim bin Naish bin Maki bin Lid bin Abkor bin Ubaid bin Adi'ah bin Hamdan bin Shunbur bin Yatsiribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Lid bin Dishan bin Aisyar bin Afnat bin Aiham bin Miksar bin Nahid bin Zari bin Sumai bin Mizi bin Udah bin Uram bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim bin alaihi salam bin Tarih atau Azar bin Nahur bin Soru bin Rauf bin Falih bin Abir bin Shalih bin Af Hashad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mut Wislak bin Aknuh. Ada yang berpendapat Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahlail bin Koinan bin Aunasyah bin Syid alaihissalam bin Adam alaihissalam.